Om Swastiastu. Kali ini Sundih Suluh Dunia Hindu menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta menurut teori Samkhya. Samkhya merupakan salah satu dari Saddarsana yang mengakui otoritas Weda yang dikelompokkan ke dalam Astika. Filsafat ini pendirinya adalah Maharishi Kapila yang di dalam Gita disebut Kapilo Muni. Ajaran Samkhya menjelaskan secara rinci tentang proses penciptaan dan menetapkan ada 25 tatwas atau hakikat dalam proses penciptaan. 25 tatwas ini kemudian menginspirasi Maharishi Patanjali menjadi 26 tatwas dengan menempatkan Iswara di atas Purusa Prakrti. Purusa adalah unsur dasar yang bersifat kejiwaan atau rohani, yang memiliki sifat terang, ringan, dan maha tahu. Sedangkan Prakrti adalah unsur dasar yang bersifat kebendaan, yang bersifat gelap dan tanpa pengetahuan, namun di dalamnya terpendam potensi triguna. Pertemuan antara Purusa dan Prakrti inilah yang menyebabkan triguna terguncang. Hal ini menimbulkan atau menjadi penyebab lahirnya cita, yaitu alam pikiran. Cita kemudian bermanifestasi menjadi budi atau intelek, yaitu kecerdasan alam semesta, yang selanjutnya lahirlah rasa aku atau ahamkara yang menyebabkan perasaan ada. Ada 3 jenis ahamkara seperti yang disebutkan dalam naskah Tattwa Jenana, yaitu 1. Ahamkara Siwaikarta adalah ahamkara yang dipengaruhi oleh guna satwam, 2. Ahamkara sa yang dipengaruhi oleh guna rajas, dan 3. Ahamkara Sibutadi yang dipengaruhi guna tamas. Ketiganya digambarkan seperti 3 orang yang bekerja sama, di mana ahamkara Sitaijasa ibarat orang buta yang memiliki tenaga besar yang menjadi rebutan dari 2 orang lainnya. Manakala Siwaikarta mempengaruhi Sitaijasa dan berhasil menekan Sibutadi, maka seseorang akan cenderung menjadi. Jika Sibutadi mempengaruhi Sitaijasa dan berhasil menekan Siwaikarta, maka seseorang akan cenderung tidak baik. Dari kerjasama Siwaikarta mempengaruhi Sitaijasa, lahirlah Panca Budindriya atau 5 indria pengenal yang terdiri dari Caksu Indriya, yaitu indria pada mata yang berfungsi untuk melihat, Srotendriya, yaitu indria pada telinga yang berfungsi untuk mendengar, Granendriya, yaitu indria pada hidung yang berfungsi untuk mencium, Jihwendriya, yaitu indria pada lidah yang berfungsi untuk mengecap, dan Tuakin Indriya, yaitu indria pada kulit yang berfungsi sebagai alat peraba. Dengan rangsangan Panca Budi Indriya, lahir pula Panca Karmendriya atau 5 indria penggerak yang menggerakkan anggota badan. Panca Karmendriya adalah 5 indria yang berfungsi untuk melakukan tindakan yang terdiri atas Wak Indriya, yaitu penggerak mulut, Panin Indriya penggerak pada tangan, Pada Indriya penggerak pada kaki, Payu Indriya penggerak pada pelepasan, dan Upastendriya yaitu penggerak pada kemaluan. Panca Budindriya dan Panca Karmendriya disebut juga dengan Dasendriya. Karena pengaruh triguna yang semakin besar, maka dari ahamkara lahirlah mana atau pikiran yang disebut sebagai Rajendriya yang mengendalikan ke-10 indria atau Dasendriya. Dari kerjasama Sibutadi mempengaruhi Sitaijasa, muncul pula Panca Tanmatra atau 5 unsur halus alam semesta. Dari Panca Tanmatra inilah kemudian lahir Panca Mahabhuta atau 5 unsur kasar pembentuk alam semesta. Dari Tanmatra lahirlah angkasa, dari Sparsa Tanmatra lahirlah bayu atau gas, dari Rupa Tanmatra lahir teja atau cahaya dan panas, dari Rasa Tanmatra lahir apa atau zat cair, dari Ganda Tanmatra lahir pertiwi atau zat padat. Pertiwi adalah unsur yang paling lengkap karena mengandung 4 elemen lainnya, sehingga menjadi 5 elemen, yaitu pertiwi ditambah akasa, bayu, teja, dan apa. Demikian pula seterusnya memiliki 4 elemen, teja 3 elemen, bayu 2 elemen, dan akasa berdiri sendiri. 5 elemen dasar inilah kemudian membentuk alam semesta. Alam semesta termasuk gugusan galaksi dan bintang-bintang di dalamnya yang disebut dengan Anda Buana atau telur alam semesta. Demikian proses penciptaan menurut Samkhya, sangat ilmiah bukan? Jadi agama Hindu bukanlah agama dogma tetapi juga sangat ilmiah. Simak dan ikuti